Banjir lumpur panas Sidoarjo, atau yang lebih dikenal oleh publik dengan nama lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Arnokenongo dan Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei tahun 2006. Semburan lumpur panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur ini di Kecamatan Porong yang hanya berjarak sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan Porong ini berbatasan dengan Kecamatan Krembung di sebelah barat, Kabupaten Pasuruan di selatan, Kecamatan Tanggulangin dan Candi di utara, dan Selat Madura di timur. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji 1, yang merupakan sumur eksplorasi gas milik PT Lapindo Brantas, sebagai operator pengeboran blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya 2 teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Beberapa sumber menyebutkan, kejadian itu adalah akibat pengeboran yang salah prosedur oleh PT Minarak Lapindo Brantas. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman, dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi, serta jalur kereta api lintas timur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar 6 triliun. Lumpur menggenangi 16 desa di 3 kecamatan. Semula hanya menggenangi 4 desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Dari Mei 2006 hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 15.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 11.000 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenanginya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Kenyataannya sempat beberapa kali tanggul penahan lumpur di lokasi sempat jebol dan berkali-kali juga menyebabkan banjir di wilayah Porong saat hujan turun dan membuat akses Sidoarjo ke Pasuruan lumpuh total.
Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, karena mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kompensasi yang layak. Pemerintah hanya membebankan kepada Lapindo untuk membeli lahan bersertifikat dengan harga berlipat-lipat dari harga NJOP yang rata-rata harga tanah di bawah 100.000. Dibeli oleh Lapindo sebesar 1 juta dan bangunan 1,5 juta masing-masing per meter persegi. Untuk 4 desa di Kedung Bendo, Renokenongo, Siring, dan Jatirejo. Sementara desa-desa lainnya ditanggung APBN. Juga penanganan infrastruktur yang rusak. Hal ini dianggap wajar oleh pemerintah karena banyak media hanya menuliskan data yang tidak akurat tentang penyebab semburan lumpur ini. Salah satu pihak yang paling mengecam penanganan bencana lumpur Lapindo adalah aktivis lingkungan hidup. Selain mengecam lambatnya pemerintah saat itu dalam menangani lumpur, mereka juga menganggap aneka solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menangani lumpur akan melahirkan masalah baru. Salah satunya adalah soal wacana bahwa lumpur akan dibuang ke laut. Karena tindakan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan sekitar muara dan kali porong. Sejak awal terjadi, unjuk rasa oleh warga terdampak semburan terus terjadi. Dengan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat, warga menuntut kejelasan masa depan mereka. Setiap unjuk rasa mereka menuntut ganti rugi, karena mereka ingin segera melanjutkan hidup setelah terusir dari desanya. Nyatanya proses ganti rugi tidak bisa segera selesai, terutama warga yang tidak memiliki dokumen atau surat-surat rumah yang mereka tinggali. Warga pun harus hidup di pengungsian dan berpindah-pindah kontrakan. Kini 18 tahun berlalu, luasan daerah terdampak masih seperti dulu. Tanggul-tanggul masih terus dibangun untuk menghalangi lumpur menggenangi kawasan pemukiman. Jika dilihat saat ini, tanggul-tanggul yang dibangun seolah mengingatkan tentang dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari semburan lumpur. Namun, beberapa warga yang terdampak mulai belajar untuk menerima musibah yang terjadi. Beberapa dari mereka memanfaatkan lokasi banjir lumpur untuk mengais rejeki. Di antaranya membuka akses wisata lumpur Lapindo bagi warga daerah lain yang ingin melihat secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu setelah lumpur Lapindo menyembur, penghasilan dari pemandu wisata lumpur tidak bisa lagi diandalkan. Karena semakin lama penurunan pengunjung semakin drastis.